Shalom. Tuhan Yesus kita baik. Amin. Kasih tahu kanan saudara Tuhan Yesus baik. Boleh gak lebih keras kasih tahu kiri saudara, katakan Tuhan Yesus dahsyat. Nah, berapa banyak di sini percaya Tuhan kita luar biasa? Boleh saya lihat tangannya? Kasih tepuk tangan dong yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat. Senang sekali bisa melayani saudara semua kembali pada hari ini. Saya mau mulai khotbah ini kembali dengan sebuah pertanyaan. Siapa di sini masih percaya akan karunia Roh Kudus? Angkat tangan. Oke, semua di belakang juga percaya? Oke. Pertanyaan yang kedua, siapa di sini yang percaya sampai hari ini, tahun 2025, karunia Roh Kudus masih diberikan kepada jemaat Tuhan? Oke, puji Tuhan. Pertanyaan yang terakhir, berapa banyak dari saudara dalam hidup sehari-hari sudah mempraktekkan karunia Roh Kudus? Duh, tangannya hilang semuanya saudara ya. Oke. This is the problem, you see. Percaya bahwa karunia itu ada. Percaya bahwa karunia itu masih berlaku hari ini. Tapi gak pernah mengalami. Tahukah saudara bahwa itu adalah rencana iblis sebenarnya. Kenapa? Karena iblis gak pernah masalah saudara ke gereja. Iblis gak pernah masalah saudara ngantri. Iblis gak pernah masalah GSJS penuh dengan jiwa-jiwa. Asal setiap jemaat Tuhan datang di tempat ini, gak pernah ngalamin apa-apa. Minggu demi minggu datang cari tempat duduk, denger nyanyi, dengar khotbah, pulang makan, that's it. Tanpa pernah ngalamin kuasa. Padahal rencana Tuhan adalah setiap orang percaya menerima Roh Kudus, hidupnya pasti punya kuasa. Boleh katakan amin? Seharusnya gitu. Tapi kebalikannya, kita makin lupa sama karunia Roh, kita gak pernah melakukan karunia Roh. Hidup kita gitu-gitu aja. Tapi doa saya lewat khotbah hari ini, kita sama-sama di GSJS di ibadah ini, kita gagalkan rencana iblis. Boleh katakan amin? Kita gagalkan dengan apa? Kita berdoa sama Roh Kudus. Kita sadar kita punya kuasa dan kita mau hidup menurut dengan kuasa yang sudah dijanjikan kepada kita. Yang mau kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat. Karena Roh Kudus sudah disiapin buat kita. Roh Kudus sudah siap memperlengkapi kita dengan karunia-Nya. Sebab itu mari kita hari ini mau belajar tentang karunia Roh Kudus. Kita buka Alkitab kita bersama-sama dari 1 Korintus 12. 1 Korintus pasalnya yang ke-12. Ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Kita mau baca bergantian Bapak Ibu Saudara. Saya akan baca ayat 1, Saudara 2. Dan nanti ayat 7 kita akan baca sama-sama. Dikatakan sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. 2, kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah. Boleh sama-sama di sini juga kamu tanpa berpikir ditarik kepada. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. 4, ada rupa-rupa karunia tetapi dan ada rupa-rupa pelayanan tapi satu Tuhan. 6, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam ayat 7 boleh sama-sama dengan lebih keras 1, 2, 3 tetapi pada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan apa saudara? Bersama yang percaya sama-sama katakan amin. Nah hari ini saya berikan tema khotbah saya, penolong yang memperlengkapi saya. Ulangin sama-sama, 1, 2, 3, penolong yang memperlengkapi saya. Saya akan tutup seri khotbah tentang Roh Kudus dengan menunjukkan kepada saudara bagaimana Roh Kudus itu dikirim untuk memperlengkapi saudara dan saya. Saya sudah khotbahkan minggu lalu, Bapa yang memulai, Yesus yang menyelesaikan, Roh Kudus yang memperlengkapi. Jadi hari ini saya yakin dan percaya Roh Kudus yang ada di dalam kita memperlengkapi kita dengan karunia-Nya. Sehingga apa yang terjadi? Saat kita diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus, hidup kita jadi hidup yang penuh kuasa. Kasih tahu kanan kiri, hidup penuh kuasa. Nah, hari ini kita semuanya mau pulang dari tempat ini. Saya punya satu doa, semuanya menerima karunia Roh Kudus. Yang mau katakan amin. Berapa banyak ingin pulang menerima karunia Roh Kudus? Saya mau cek dulu. Kasih tepuk tangan dulu buat Roh Kudus yang memberikannya kepada kita. Nah,
Kita mau belajar sama-sama tentang karunia roh. Ada 3 hal yang harus saudara tahu tentang karunia roh. Ada yang tahu karunia roh ada berapa Bapak Ibu Saudara? Ada 9 ya. Nanti kita akan belajar bersama-sama. Nah, kita mau belajar dulu basicnya. Kita mau kenalan dulu sama karunia roh. Saudara, yang pertama yang harus saudara tahu tentang karunia roh adalah, kita bisa baca dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-6. Dikatakan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib. Tapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Catat, yang pertama yang harus kita tahu tentang karunia roh adalah karunia roh diberikan kepada setiap orang percaya. Boleh ulangin sama-sama dengan saya, 1, 2, 3 apa? Karunia roh diberikan kepada semua orang yang percaya Tuhan Yesus, menerima Roh Kudus, pasti punya karunia roh. Tadi kita udah baca, kata kuncinya adalah semuanya. Kadang-kadang kita nggak sadar, kenapa? Karena kita nggak tahu karunia roh itu apa aja. Yang kita tahu paling cuma beberapa. Banyak orang berpikir karunia roh itu bahasa roh. Karena itu kalau gak bisa bahasa roh, oh saya gak punya karunia. Ada yang berpikir bahwa oh karunia roh itu mujizat kesembuhan. Oke, itu salah satu, bukan semuanya. Padahal semestinya kalau kita mau belajar ada lebih banyak daripada itu. Tetapi yang pasti adalah semua orang kalau percaya pasti diberikan itu. Saya catat karunia roh diberikan kepada setiap orang beda-beda. Dan dengan jumlah yang berbeda. Dari 9 ada dari kita yang dikasih 1. Ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 4. Tapi saya menemukan di dalam Alkitab gak ada yang dikasih 9. Kenapa? Karena kalau dikasih 9 kita jadi gak butuh orang lain. Rasul Paulus menggambarkan karunia roh ini seperti satu tubuh. Banyak bagian, fungsinya beda-beda tapi saling menopang. Mata ada 2, hidung berapa? 1, lubangnya 2 ya. Fungsinya beda, jumlahnya beda. Tetapi saling menopang. Begitu juga dengan karunia roh. Semua orang di gereja dikasih beda-beda. Semua orang dalam pelayanan dikasih berbeda-beda. Tujuannya apa? Supaya bisa saling melengkapi. Karena itu kenapa kita perlu di gereja. Kenapa kita butuh tertanam di gereja. Kenapa kita butuh berada di komunitas. Karena mungkin ada karunia yang kita punya yang orang lain gak punya. Kita bisa pakai untuk menolong mereka. Ada juga karunia yang orang punya kita gak punya. Kita bisa saling mendukung. Itulah sebabnya kita semua orang percaya ini disebut tubuh Kristus. Kenapa? Karena tubuh itu gak ada yang sama. Semuanya beda-beda. Tetapi saling menopang. Karena itu Bapak Ibu Saudara, semua orang percaya pasti punya karunia dan pasti beda-beda. Semua gereja itu pasti punya karunia dan berbeda-beda. Karena itu apapun gerejanya saya percaya itu adalah tubuh Kristus. Kita gak perlu menjelekkan gereja lain. Kita gak perlu bilang gereja ini lebih bagus daripada gereja ini. Enggak, semuanya sama, punya fungsinya masing-masing. Yang pasti adalah setiap kita, kalau kita percaya, kita menerima kuasa itu dari Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Kasih tepuk tangan, jangan cuma satu orang. Kita tepuk tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Itu yang pertama. Nah, sekarang yang kedua apa yang harus kita tahu tentang karunia roh. Catat, yang kedua karunia itu tidak bisa diusahakan dan dipelajari. Ayatnya di mana? Kisah Para Rasul 8 ayat 18 sampai 20. Coba kita mau buka. Kisah Para Rasul 8 ayat 18 sampai 20. Perhatikan ayat 18. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu apa Bapak Ibu? Menumpangkan apa? Tangannya. Jadi ini sedikit intermezzo, saudara kalau minggu lalu lihat di beberapa ibadah, saya tumpang tangan beberapa orang saya panggil mereka menerima Roh Kudus. Nah itu adalah praktek yang dilakukan dalam Kisah Para Rasul. Di mana di Kisah Para Rasul, rasul-rasul ini akan tumpang tangan dan itu akan memberikan orang itu Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus. Ada banyak caranya, salah satunya adalah tumpang tangan. Nah, dikatakan bahwa Simon lihat itu. Dikatakan ia menawarkan apa Bapak Ibu Saudara? Uang kepada mereka. Untuk apa? Coba kita lihat ayat yang ke-19. Serta berkata, baca sama-sama dengan saya, 1, 2, 3, berikanlah
juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima apa? Roh Kudus. Ayat 20, tetapi Petrus berkata kepadanya, sama-sama apa? Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau. Karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan apa saudara? Uang. Siapa Simon ini yang minta sama Petrus? Simon ini penyihir. Pakai kuasa setan untuk melakukan perbuatan ajaib. Waktu dia terima Tuhan Yesus, setannya keluar. Dia gak punya kuasa. Dia datang sama Petrus karena dia lihat Petrus punya karunia banyak. Dia bawa uang yang dia punya. Dia bilang, Petrus, ini uangku. Tolong ajarin. Berikan karunia itu kepadaku. Petrus marah. Gak bisa. Kamu jangan menyangka uang bisa membelikan kamu karunia. Karena gak bisa. Saya mau ingetin kepada saudara bahwa karunia Roh Kudus itu gratis cuma-cuma. Dia gak pernah minta kita bayar. Karena itu ada ayat yang berkata, aku diberi dengan cuma-cuma, aku memberi juga dengan cuma-cuma. Itu karunia yang diberikan secara cuma-cuma. Dan karunia itu gak bisa dibeli. Gak bisa diajarin. Jadi kalau Bapak Ibu pernah lihat, wah ada kelas bahasa roh. Ada les-lesan bahasa roh, aduh. Itu gak alkitabiah saudara. Kalau sampai kita diajarin ada les untuk bisa nyembuhin orang, itu bukan karunia. Kenapa? Karena karunia ini gratis, karunia ini gak bisa diajarin, otodidak diberikan kepada seorang dengan cuma-cuma. Kalau setan bisa juga kasih kuasa. Tapi setan selalu minta bayaran, selalu minta tumbal. Tapi kita bersyukur kita punya Roh Kudus yang memberikan dengan cuma-cuma karena dia mengasihi saudara dan saya. Boleh ketemu tangan lebih dahsyat lagi buat Roh Kudus? Iya, itu yang kedua. Nah yang ketiga, harus kita tahu tentang karunia. Adalah karunia diberikan untuk membangun kerajaan surga. Apa tujuannya Roh Kudus kasih kita karunia? Bukan untuk keuntungan pribadi. Bukan untuk dijual belikan. Bukan untuk kita lebih terkenal. Bukan untuk kita dapat keuntungan financial. Tetapi kita diberikan karunia itu untuk membangun kerajaan surga. Kita diberikan karunia untuk apa? Supaya orang di luar sana yang tidak percaya bisa lihat Tuhan Yesus ada di dalam diri kita. Saudara, mungkin di keluarga kita ada orang yang gak percaya. Kita kenal orang agnostik, kita kenal orang ateis. Mereka gak percaya ada Tuhan. Tetapi kalau Tuhan taruh engkau di situ, nanti Tuhan juga akan kasih karunia. Sehingga lewat hidupmu, kau bisa tunjukkan kepada dunia bahwa ada Tuhan yang ada di dalam aku. Dan apa yang terjadi, firman Tuhan berkata, satu orang diselamatkan, seisi keluarganya juga diselamatkan. Doa saya, hari ini setiap saudara menerima karunia Roh Kudus supaya lewat hidup saudara banyak jiwa-jiwa juga dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang percaya boleh katakan amin Bapak Ibu. Nah jadi kita udah tahu sekarang tujuannya. Kita udah tahu caranya gimana kita percaya Tuhan. Semua orang pasti dapat. Kita tahu bahwa kita semuanya pasti punya. Dan kita udah tahu bagaimana manifestasinya. Gak bisa dibeli, langsung diberikan kepada kita. Nah sebab itu saya berdoa semua kita yang ada di sini, sekitar 2.100 kursi, 2.100 jiwa. Semuanya kita di sini pulang membawa karunia roh. Boleh katakan amin? Nah saya mau tutup khotbah ini dengan menunjukkan kepada saudara ada 3 cara karunia roh bisa menolong kehidupan kita. Dan setelah kita belajar, saya mau doa buat saudara. Dan saya berdoa supaya setiap saudara pulang dengan karunia dari Roh Kudus. Sekali lagi, berapa banyak dari saudara ingin menerima karunia Roh Kudus? Angkat tangan tinggi-tinggi. Kasih tepuk tangan yang paling meriah. Roh Kudus, engkau lihat tangan-tangannya diangkat. Kau akan menerimanya hari ini. 3 cara karunia Roh Kudus bisa menolong kehidupan kita. Ayo kita buka sama-sama. 1 Korintus 12 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. 1 Korintus 12 ayat yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-11. Kita mau baca sama-sama sambil kita hitung karunia roh itu apa aja. Ya. 1, 2, 3. Sebab kepada seorang roh memberikan karunia untuk apa? Berkata-kata dengan hikmat. 1. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia apa? Berkata-kata dengan pengetahuan. 2. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan apa? 3. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk apa? Menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan apa Bapak Ibu? Kepada yang lain ia memberikan karunia untuk apa?
nubuat. 6. Kepada yang lain ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. 6. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Itu 8. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan apa? Bahasa roh. Itu 9. Ayat 11 baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama. Yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus. Seperti yang dikehendakinya. Yang percaya sama-sama katakan. Amin. Ada 9 karunia. Dikasih 9 untuk kita. Buat apa? Prakteknya gimana? Kita ngalaminya gimana? Itu yang saya mau bagikan buat saudara. Secara cepat. Ada 3 cara. Karunia-karunia ini bisa menolong kita dalam hidup kita sehari-hari. Yang pertama catat baik-baik. Karunia roh diberikan kepada kita untuk kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Ulangin sama-sama untuk kita bisa mengerti apa Bapak Ibu? Kehendak Tuhan. Pernah gak saudara bingung kehendak Tuhan itu apa? Pernah gak di sini saudara pernah wondering gitu? Yang mana suara Tuhan, yang mana suara hati? Yang mana suara Tuhan, yang mana suara setan? Pernah saudara bingung akan buat keputusan? Keputusan yang mana yang aku harus pilih, yang Tuhan mau? Nah, itulah sebabnya saudara diberikan karunia roh. Supaya kita bisa tahu apa yang Tuhan mau. Dulu saya suka bingung sama kehendak Tuhan. Tuhan ini maunya apa ya? Tuhan mau ngerjainnya apa ya? Tuhan mau saya milih yang mana? Nah, tetapi sekarang karena saya ngerti ini, saya dapat karunia ini, saya jadi gak bingung lagi. Doa saya saudara juga ngalamin hal yang sama. Nah, karunia yang mana yang diberikan supaya kita bisa tahu kehendak Tuhan? Ada 3. Yang pertama karunia hikmat, kedua karunia pengetahuan, yang ketiga karunia membedakan roh. Boleh ulangin sama-sama apa? Hikmat, pengetahuan, dan apa saudara? Membedakan roh. Nah 3 karunia ini diberikan kepada kita untuk kita bisa tahu kehendak Tuhan. Gimana caranya? Kita bahas satu-satu dulu. Yang pertama adalah karunia hikmat. Sama-sama katakan hikmat. Kasih tahu kanan kiri, kamu butuh hikmat. Nah hikmat itu gini. Hikmat adalah pengertian ilahi yang diberikan untuk kita bisa membuat keputusan yang bijaksana dalam situasi yang sulit. Ini gak bisa dipelajari. Ini kita gak bisa belajar dari pengalaman. Tapi ini pemberian dari Tuhan, dari Roh Kudus bagi kita. Diberikan hikmat. Beda sama kepintaran. Orang pintar banyak, orang berhikmat gak banyak. Setuju gak sama saya? Orang pintar banyak. Setiap tahun yang lulus S1 berapa banyak? Lulus S2 banyak, lulus S3 banyak. Sangat banyak sekali orang pintar. Tapi orang berhikmat gak banyak. Mungkin saudara berkata dengan saya, Pak pendidikan saya gak tinggi. Pak saya gak punya modal. Tapi percayalah kalau saudara punya hikmat dari Tuhan. Tuhan akan membuat apapun yang kau lakukan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan yang paling meriah. Minta hikmat hari ini. Ini minim yang saudara punya. Itu juga salah satu karunia. Doa sama Roh Kudus, kasih aku hikmat. Karena nanti apapun yang dihadapkan dengan saudara, saudara bisa buat keputusannya itu benar. Saudara bisa dapat solusi yang terbaik. Nah, Salomo dapat karunia ini. Hikmat. Roh Allah ada di dalam dia dapat hikmat. Satu hari ada 2 ibu datang memperebutkan 1 bayi. 1 Israel gak bisa nyelesain masalah, dibawa ke Salomo. Salomo lihat ada 2 ibu ribut. Ibu pertama bilang, Raja ini anak saya, lihat hidungnya, peseknya kayak mamanya. Yang satunya, enggak Raja, hidungnya pesek tapi matanya sipit kayak saya, itu anak saya. Wah mereka ribut. Gak ada yang bisa kasih solusi, Salomo bilang gini, oke, saya udah cukup dengar. Dia ambil pedang, dia bilang, oke, supaya dua-duanya dapat anak ini, kita potong anak ini jadi 2. Supaya masing-masing dapat bagiannya. Ibu yang pertama bilang, bagus Raja, potong aja Raja, supaya kita sama-sama dapat. Ibu yang kedua bilang, jangan dipotong Raja, kasih aja sama dia. Pertanyaan saya, ibu yang asli yang mana? Yang kedua. Itu hikmat. Kita bisa tahu bagaimana kita bisa membuat keputusan. Kita bisa tahu bagaimana kita dapat jalan keluar meskipun situasi itu sulit. Minta hikmat ini dalam pekerjaan saudara.
Minta hikmat ini dalam segala yang saudara lakukan. Saya selalu minta hikmat ini kepada Tuhan. Pada saat saya mempersiapkan khotbah. Buat khotbah, berkhotbah gak cuma perlu kepintaran. Butuh hikmat. Saudara dalam pekerjaan juga saudara butuh hikmat. Kalau enggak gak bisa. Doa saya di tempat ini setiap kita pulang dengan hikmat yang datang dari Roh Kudus. Yang mau katakan amin. Kasih tepuk tangan yang lebih dahsyat lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, ada namanya karunia pengetahuan. Ulangin sama-sama, karunia apa? Nah, karunia pengetahuan itu gimana? Saya catat gini, karunia pengetahuan adalah sebuah pesan langsung, pengetahuan yang diberikan langsung dari Tuhan, yang di luar dari kemampuan kita untuk kita tahu. Jadi kita tiba-tiba bisa dikasih tahu. Tiba-tiba ada hal-hal yang mestinya saudara gak bisa tahu, tapi tiba-tiba diberitahu kepada saudara. Ini dialami sama Petrus. Petrus bisa diberitahu langsung sama Tuhan. Waktu Ananias, Safira bohong, Petrus dikasih tahu sama Roh Kudus, ini bohong dia. Pengetahuan adalah satu hal yang supranatural yang gak bisa dijelasin. Tiba-tiba dikasih tahu. Minggu lalu kalau saudara lihat saya doain orang, saya gak suruh semuanya maju. Saya pilih dari jemaat. Yang ini maju ke depan. Itu namanya karunia pengetahuan. Tuhan yang kasih tahu. Saya khotbah, saya suka lihat kanan, kiri, depan, belakang. Karena itu saya tuh hafal jemaat ini duduk di mana, saya hafal kalau datang atau enggak. Kenapa saya perlu lihat saudara? Karena pada saat saya khotbah, saya lihat beberapa orang, tiba-tiba Tuhan akan bicara tentang beberapa orang. Karena itu saya khotbah 6 kali, isi khotbahnya bisa beda-beda semua. Ada hal-hal yang saya sampaikan di ibadah tadi, yang saya nggak sampaikan di ibadah ini. Ada nanti yang saya sampaikan di ibadah ini, yang saya nggak khotbahin di ibadah tadi. Kenapa? Karena beberapa dari saudara, Tuhan kasih tahu sama saya, Roh Kudus kasih tahu. Ini lagi ngalamin ini lagi ngalamin gitu. Banyak orang yang minta doa sama saya, mereka belum kasih tahu, saya udah tahu. Kenapa? Karena Roh Kudus yang menyingkapkan kepada saya. Itu karunia yang diberikan kepada saya. Dan saya ngalamin itu pertama kali tahun 2020. Tepatnya Januari. Gereja kita di sini buka Februari 2, 2020. 1 bulan sebelum opening, saya itu di Singapura untuk beli alat-alat. Pada saat saya di Singapura, tiba-tiba roh Tuhan itu bilang sama saya, kasih pengetahuan, kamu beli alat live streaming. Saya berpikir buat apa saya beli alat live streaming? Karena gereja kita, 1 gak pernah live streaming, 2 gak ada rencana. Tetapi roh Tuhan bilang, beli sekarang. Kamu harus beli. Bener saya beli. Saya datang ke toko, di SimLab, saya beli. Apa yang terjadi? Februari 2 buka di tempat ini, gak kepake. Tapi Maret 15 minggu terakhir kita ibadah. Maret 22, 2020 harus ibadah online. Saudara, saya baru sadar sebelum kita butuh di Maret itu, Januari Tuhan sudah sediakan buat kita. Kasih tepuk tangan yang paling luar biasa, tepuk tangan yang paling dahsyat. Dikasih tahu duluan. Saya gak tahu akan ada COVID. Tapi Tuhan udah beritahu, kamu harus siapin ini. Kamu harus siapin ini. Kejadian lagi tahun 2020 akhir. 2021 kita mulai, waktu itu gereja udah balik onsite. Kalau saudara ingat tahun 2021 lockdown udah selesai, 2020 selesai, udah mulai onsite lagi. 3 kali ibadah, 10, 2, 4. Waktu itu kita udah siap untuk memperbaiki gereja ini. Kenapa? Karena kita udah siap welcome jemaat balik onsite. Tetapi di Januari 1, 2021, Roh Kudus taruh dalam hati saya. Kamu fokus ibadah online, bukan onsite. Wah, saya bingung. Loh, kan jemaat udah pada balik nih. Jemaat udah seneng nih bisa ibadah lagi. Tapi enggak, Roh Kudus taruh. Roh Tuhan bilang, jual semua alatmu yang lama. Kamu ganti dengan yang terbaik, yang terbaru. Supaya ibadah onlinemu sungguh-sungguh bagus. Saya nurut Bapak Ibu Saudara. Saya jual semuanya. Dan akhirnya kita fokus online. Kalau saudara tahu 2021, wah online-nya kita bagusin. Minggu demi minggu kita buat lebih bagus. Kita buat kameranya bagus, kita buat soundnya bagus. Saya setiap hari online, saya khotbah selah, saya khotbah doa malam, saya khotbah pagi, saya khotbah terus setiap hari. Apa yang terjadi? Banyak gereja udah onsite, online-nya gak diurus. Begitu datang Juni 2021, ada satu varian COVID masuk ke Indonesia namanya Delta. Banyak orang mati.
Dan manusia itu kalau udah takut mati pasti cari Tuhan. Mereka semua cari Tuhan. Begitu lockdown terjadi semua cari Tuhan. Apa yang terjadi? GSJS udah siap karena online-nya udah dibagusin. Dan dari situ kita mulai jadi berkat kepada bangsa-bangsa. Dan akhirnya sampai hari ini kita masih jadi berkat. Kasih tepuk tangan yang paling luar biasa buat Tuhan. Lihat, gereja ini bisa ada. Mungkin saudara juga tahunya karena Delta, tahunya karena online. Tapi tahu gak dibalik semuanya itu, gereja ini bisa penuh minggu demi minggu sekarang. Banyak jiwa-jiwa bisa diberkati. Sampai hari ini setiap bulan 1,5 juta orang mengikuti ibadah online kita. Setiap bulan, setahun puluhan juta orang. Saudara, saya mau beritahu kepada saudara, ini semua bisa terjadi bukan karena kuat gagah 1-2 orang. Tapi semua karena ada pekerjaan Roh Kudus yang dahsyat di antara kita. Kasih tepuk tangan buat Roh Kudus yang luar biasa. Dan karunia ini bukan cuma buat saya, buat saudara loh. Ini kan banyak orang lagi takut kan? Kenapa? Ini perang, kita akan hadapin masa-masa yang gak menentu. Tiba-tiba perang kemarin, kita tahu kan itu yang terjadi. Saudara, saya mau beritahu. Kita gak tahu, mungkin krisis akan datang, resesi akan datang. Tetapi orang yang punya karunia pengetahuan, Roh Kudus yang nanti akan menuntun saudara. Saya percaya orang yang penuh Roh Kudus, yang punya karunia Roh Kudus, kau gak akan dibiarkan sendiri, engkau gak akan dibiarkan hancur. Tapi Tuhan akan menuntun saudara sehingga engkau tetap berhasil, tetap dipelihara Tuhan melalui masa-masa yang sulit. Ya percaya sama-sama katakan amin. Yes. Dan yang ketiga ada yang namanya karunia membedakan roh. Karunia membedakan roh. Itu gimana kita bedain yang Tuhan atau setan. Ini kalau saudara ingin dengan jelas ada pendeta yang benar-benar khusus karunia ini, semuanya pasti tahu namanya. Bapak Pendeta Daud Tony, sahabat saya saudara. Wah, karunianya tajam banget. Dia ketemu orang, dia bisa tahu setannya apa, setannya dari mana, nama setannya siapa dia tahu saudara. Kenapa? Mantan teman semuanya Bapak Ibu saudara. Karunia ini perlu, kenapa? Kita nggak tahu kuasa apa yang kita hadapi. Dalam bisnis jangan pikir nggak perlu. Kau hadepin orang, mau kerja sama orang, kau bingung. Ini orang bener enggak? Ini orangnya legit atau enggak? Ini orangnya nipu aku atau enggak? Kalau engkau punya karunia bisa bedain, kau bisa tahu loh. Ini orang maksud jahat atau enggak? Engkau diluputkan, kau enggak jadi ditipu. Yang muda-muda jangan berpikir, oh Pak saya enggak perlu. Kau perlu ini untuk perjodohan. Ya pacaran-pacarnya yang pacaran coba minta sama Roh Kudus. Roh Kudus tunjukkan dia ini setan atau malaikat. Coba, itu kita bisa tahu. Dalam memilih jodoh pun kita butuh roh membedakan, discerning, kita harus tahu. Ini dari Tuhan atau bukan. Saudara, karunia ini diberikan untuk semua orang. Karena itu minimal engkau nanti minta sama Tuhan pulang dari tempat ini, minimal engkau dapat 3 ini. Hikmat, pengetahuan, dan membedakan apa? Karena kalau saudara tahu ini, apapun kehendak Tuhan pasti engkau akan tahu. Apapun keputusanmu selalu tepat. Apapun yang kau putuskan untuk masa depanmu selalu pada ujungnya pasti mendatangkan kebaikan. Boleh katakan amin? Nah, nanti kau akan ngalamin itu sendiri. Kau minta nanti hari Senin sampai hari Sabtu akan ada yang ngalamin. Tadi pagi saya khotbah, ada beberapa yang WA, ada yang beberapa DM. Pastor saya kok tiba-tiba dapat karunia itu, puji Tuhan. Nanti kau juga beberapa dari saudara, Roh Tuhan bilang dalam hati saya beberapa dari saudara akan pulang mendapat itu. Saya doa salah satunya adalah saudara, amin. Kau harus uji itu. Kalau kau terima nanti tiba-tiba dikasih pengetahuan. Nah harus diuji. Diujinya pakai apa? Tampilin 3-tiganya. Apakah sesuai firman? Apakah membawa damai? Dan apakah membawa buah roh? Ini 3. Jadi gak asal saudara terima semuanya. Wah Pak saya terima ini enggak. Diuji dulu. Dari firman, sesuai gak sama firman? Bawa damai enggak? Mungkin ada yang ngomong, oh Pak saya dapat karunia pengetahuan, saya disuruh sama Roh Kudus menceraikan istri saya disuruh pacaran sama mantan saya. Nah itu bukan. Kenapa gak bawa damai? Itu perang dunia nanti saudara ya. Ayo, cocokin. Kalau sesuai firman, kalau itu membawa damai, kalau itu membuahkan roh dan buah-buah roh di dalam kehidupan kita, pasti itu datang dari Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah kasih hikmat, kalau Tuhan udah kasih pengetahuannya kepada saudara, saya yakin dan percaya apapun yang kau rencanakan, apapun yang kau perbuat, pasti dibuat Tuhan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Nah sekarang yang kedua. Jadi yang pertama karunia roh untuk kita tahu apa kehendak Tuhan.
Yang kedua, karunia menolong kita untuk mendapat kekuatan Tuhan. Ulangin sama-sama, karunia menolong kita untuk mendapat apa saudara? Nah, di dalamnya apa? Yang karunia mana yang nolong kita? Ada 3. Yaitu karunia bahasa roh, karunia menafsirkan bahasa roh, dan karunia nubuat. Nah, kita mau bahas. Bahasa roh. Banyak bingung ya tentang bahasa roh ya. Ada yang bisa bahasa roh, ada yang gak bisa. Di dalam Alkitab juga ada beberapa bahasa roh. Nah, saya mau jelasin secara sederhana buat saudara. Bahasa roh ada 2 macam. Yang pertama, bahasa roh ini adalah bahasa asing yang dipakai untuk menginjil. Jadi bahasa yang dipakai sama murid-murid, kita tahu di loteng Yerusalem, menerima karunia, tiba-tiba bisa karunia bahasa lidah, yang gak bisa bahasa lain, gak bisa bahasa Mesir, tiba-tiba bisa. Tujuannya apa? Untuk nginjil. Karena mereka akan khotbah di mana-mana. Salah satunya adalah Thomas. Thomas tahu yang gak percaya Tuhan Yesus? Dia nginjil sampai ke India. Sekarang saya mau tanya sama saudara, gimana caranya seorang Thomas, orang Ibrani, orang Yahudi, yang gak bisa bahasa India, bisa nginjil di India? Kan gak mungkin Thomas datang ke India terus mulai khotbah dalam bahasa Ibrani. Orang Indianya semua bilang, I don't understand what you're saying. Pasti gitu saudara. Mereka gak ngerti. Caranya adalah lewat karunia bahasa roh. Di mana Roh Kudus memberikan kemampuan untuk bisa bicara dalam bahasa itu. Karena itu kalau saudara ke India, itu ada gereja yang ada jenazahnya Thomas. Kenapa? Thomas matinya di situ, martir di situ. Karena bawa ke sana. Saudara ke keliling dunia kemanapun, pasti di situ ada kekristenan. Kenapa? Karena gereja mula-mula udah kemana-mana. Rasul dikasih bahasa roh ke semua bahasa, ke semua bangsa menyampaikan Injil. Karena itu sampai hari ini kekristenan ada di mana-mana. Tapi ada yang kedua bahasa roh. Bahasa roh itu bahasa surga yang diberikan untuk kita doa. Itu yang kita dengar kalau hari Minggu worship leader atau hamba Tuhan seperti saya berdoa. Itu dipakai untuk kita doa pribadi sama Tuhan. Oh yaralama syaka yaralama yaralama syaka yaralama. Itu diberikan kepada beberapa orang. Untuk apa? Dapat kekuatan. Ayatnya di mana? 1 Korintus 14 ayat 14. Jadi supaya saudara gak bingung tentang bahasa roh lagi. Baca dengan suara keras. 1, 2, 3. Ya, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang apa? Berdoa. Tapi akal budiku tidak turut apa? Rohnya yang berdoa. Menyampaikan bahasa surga. Bahasa roh ada 2. Nah terus ada karunia menafsirkan bahasa roh. Buat apa? Di setiap gereja harus ada. Karena jemaatnya dari negara yang beda-beda. Jadi ada 1 yang menerjemahkan. Dan 3 ada karunia nubuatan. Karunia nubuatan buat apa? Karunia nubuatan itu untuk menyampaikan pesan Tuhan. Dan pasti pesan Tuhannya itu membangun, menasehati, menghibur. Mungkin saudara pernah ketemu sama hamba Tuhan yang bisa nubuat. Didoain, dinubuatin. Dan itu kejadian. Kenapa? Karena itu adalah pesan Tuhan buat saudara. Tuhan bisa pakai hamba-hamba Tuhan untuk menyampaikan pesannya. Tapi pastikan nubuatan itu sifatnya ini. Baca sama-sama apa? Membangun, menasehati, dan apa? Ulangin sama-sama 1, 2, 3 apa? Membangun, menasih. Kalau enggak itu bukan dari Tuhan. Karena sampai sekarang masih banyak nabi palsu. Satu hari saya pernah didatengin sama pendoa. Pendoa ini bilang, Pastor Michael saya dapat pesan Tuhan buat Pastor Michael. Tuhan berpesan, Pastor Michael gak akan pernah punya anak, Pastor Michael mandul seumur hidup. Gak membangun, gak menasehati, gak beri damai. Bukan dari Tuhan. Buktinya hari ini, Tuhan karunia saya dengan seorang anak. Gak semuanya nubuatan itu benar. Pesan saya gini, tips sebagai gembala saudara. Saya gak bisa ngontrol saudara, tapi saya kasih tips. Saudara ketemu sama orang yang nubuat-nubuat. Kalau nakut-nakutin, kalau gak membangun, itu pasti bukan dari Tuhan. Gak usah diterima, ditolak aja. Tetapi setiap nubuatan itu pasti akan membangun, pasti akan menasehati, pasti akan memberikan kekuatan yang baru. Boleh katakan amin? Nah, Pak, hari ini yang dipakai mana? Nah, bahasa roh yang bahasa lain udah gak perlu lagi. Kenapa? Sekarang sudah ada Google Translate. Sudah ada chat GPT, benar. Udah ada. Jadi Injil udah diterjemahkan ke semua bahasa yang lain. Jadi kita mau nginjil, ada ini. Jadi udah gak perlu. Penafsiran lagi udah gak perlu.
Karena udah selesai. Nah sekarang yang diberikan untuk gereja sekarang untuk saudara dan saya. Doa, bahasa doa. Oh ya ralama syaka ya ralama ya ralama ya. Kita doa. Waktu kita gak kuat kita doa. Oh ya ralama syaka ya ralama. Nah tapi bukan hanya itu. Jangan lupa ada namanya karunia nubuat. Ulangin sama-sama karunia apa? Kita disuruh dua-dua. Buka 1 Korintus 14 ayat 5. Supaya saudara pulang di tempat ini udah ngerti. Gak usah bingung lagi tentang bahasa roh dan nubuatan. Baca dengan suara keras. 1, 2, 3. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan apa Bapak Ibu? Jadi Paulus ngomong gini. Kamu harus berkata-kata dalam bahasa roh. I want you. You should do it. Tapi lanjut, tetapi lebih daripada itu supaya kamu apa? Bernubuat. Kalau gak bisa bahasa roh gak apa-apa. Gak perlu dipaksa, gak perlu tiru-tiru. Ada orang ngerasa bersalah, duh Pak saya gak bisa bahasa roh terus niru-niru, gak perlu. Bahasa roh bukan kewajiban. Tetapi saudara bisa nubuat. Pastor tapi saya gak bisa dapat pesan dari Tuhan. Gak usah jauh-jauh. Ini apa? Firman 66 kitab semua isinya pesan dari Tuhan. Hari ini engkau perkatakan firman ini. Kenapa kalau hari Minggu saya khotbah selalu, ayo jemaat baca sama-sama dengan saya. Jemaat katakan amin, jemaat ngulangin ayat, jemaat ngulangin poin. Kenapa? Karena saat kita memperkatakan firman, itu kita sedang bernubuat. Hari ini, saat engkau bernubuat atas hidupmu dari firman. Kau bernubuat atas istrimu, anakmu, keluargamu. Kau bernubuat, engkau lebih dari pemenang. Tuhan memberikan kau kekuatan. Pencobaan yang kamu alami tidak pernah melebihi kekuatanmu. Percayalah apa yang kita nubuatkan membangun diri kita, memberikan kita kekuatan. Sehingga kita akan lihat apapun yang kita hadapi. Tidak ada yang melebihi kekuatan kita. Tetapi kita lebih dari orang-orang yang menang. Kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang dahsyat. So, hari ini bisa bahasa roh. Mulai hari ini, suka dan tambahkan doa sama bahasa roh. Nanti malam doa, ambil waktu bahasa roh. Saya selalu setiap hari ambil waktu. Yang gak bisa, minta. Tetapi lebih daripada itu, pastikan setiap hari kita bernubuat. Kasih tahu kanan kiri, kita bernubuat. Dan yang terakhir, pemain musik boleh naik. Sebentar lagi saya mau doa buat saudara untuk menerima karunia roh. Yang pertama, membuat kita tahu kehendak Tuhan. Yang kedua, karunia menolong kita untuk kita mendapat kekuatan Tuhan. Yang terakhir, karunia roh menolong kita bertahan dalam keadaan yang tidak baik. Ulangin sama-sama dengan saya. Menolong kita bertahan dalam apa Bapak Ibu? Kita semuanya punya masalah di sini. Seringkali Tuhan izinkan kita melewati masa-masa di mana kita ngalamin yang gak baik. Tapi karunia roh diberikan kepada kita untuk kita bisa melewatinya. Kita bisa bertahan. Kita tetap bisa bersuka cita di tengah pencobaan. Bahkan lebih daripada itu kita diberikan kemenangan oleh Tuhan. Yang percaya boleh katakan amin? Nah dikasih karunia apa itu? Nah dikasih karunianya 3 yang sisanya. Yaitu karunia iman, karunia kesembuhan, dan karunia mujizat. Nah ini penting sekali. Karunia iman itu apa? Saya catat karunia iman itu kemampuan untuk tetap bisa mempercayai Tuhan di tengah masa-masa yang tidak enak. Bahkan bisa nguatin orang lain. Pernah gak ketemu sama orang yang dia sakit, tapi dia bisa nguatin orang? Itu karunia iman. Orang yang lagi masalah keuangan, tapi dia bisa doain orang yang sama kesusahan keuangan. Dia sendiri punya masalah, tapi bisa nguatin orang. Itu karunia iman. Saudara, kenapa saya punya banyak cerita dari tahun 2020? Karena kemarin saya dengan teman-teman baru nostalgia, saudara. Kita lagi bahas dari tahun 2020. Saudara, 2020 itu jujur buat saya berat banget. Kalau saudara punya masalah, saya juga. Tapi saya itu kalau lihat 2020, 2021, 2022. Saya pun ada masalah tapi saya bisa nguatin jemaat. Itu karunia iman. Saya bahkan kemarin ngobrol sama teman saya. Seandainya saya suruh ngulang lagi. Balik ke tahun 2020. Saya tuh ngeri-ngeri sedap loh saudara. Karena itu masa yang gak mudah buat saya, buat gereja ini. Tapi bisa tuh. Karena itu hari ini kalau saudara berada di dalam keadaan yang gak baik. Tetap percaya sama Tuhan. Minta karunia iman kepada Tuhan. Kenapa? Nanti satu saat engkau dipulihkan dan diberkati. Engkau akan bisa berkata, kalau dulu aku bisa bertahan. Itu bukan karena kuat gagahku. Tapi semua oleh karena kemurahan Tuhan yang memberikan kekuatan kepada aku.
Tapi jangan cuma puas punya iman. Kita juga diberikan karunia berikutnya. Karunia Saya dulu gak percaya sama karunia ini. Ini jujur ya. Saya dulu backgroundnya sekolahnya dokter. I didn't believe in healing. Itu saya dulu. Karena dokter itu, karena kita udah belajar tentang fisiologi, kita udah belajar tentang penyakit gitu, tentang tubuh manusia. Jadi kita tuh berpikir kita tuh bisa jelasin semua, bisa jelasin kesembuhan dengan cara medis. Nah, dulu saya gak percaya, Roh Tuhan ngejar saya bisa percaya sekarang. Ditunjukin secara nyata. Kejadiannya tahun 2021. Ada seorang teman saya, sahabat saya, punya papa kena COVID Delta. Namanya Pak Gunardi. Telepon saya, Pastor Michael, dia panggil saya Mike. Mike, itu kamu kenal gak yang punya rumah sakit ini? Butuh ruangan. Ya kan, waktu itu kan semua cari kan. Saya gak kenal, sorry. Tapi tiba-tiba dapat mujizat. Dia dapat satu kasur, dapat satu kamar. Dia masuk. Cuma sesak nafas biasa. Gak taunya setelah di swab waktu itu Delta. Dan cukup parah kondisinya karena rentan udah tua. Saudara, hari pertama gak apa-apa. Hari kedua mulai sesak. Hari ketiga pakai ventilator. Ada gambarnya, ada fotonya. Dikirim ke saya. Mereka video call, gak boleh ketemu. Udah mulai pakai ventilator. Udah gak kuat, udah gak bisa nafas sendiri. Saturasinya mulai menurun. Hari keempat, hari kelima, hari keenam mulai gak sadar. Mulai gak sadar, saturasinya makin turun. Akhirnya dia koma. Gambar berikutnya. Koma. Itu matanya dia udah gak bisa lihat, udah gak sadar. Ini dokter yang video call, gak bisa. Saturasi rendah itu kenapa bahaya? Karena saturasi rendah artinya gak ada oksigen yang cukup ke organ tubuh. Saturasi rendah, organ tubuh gak dapat oksigen. Langsung mati organnya. Organ failure, kidney-nya pertama. Pankreasnya, otaknya, semuanya. Akhirnya brain dead. Itu orang kalau kekurangan saturasi. Orang mati COVID itu karena itu kemarin. Bapak ini saturasinya mulai menurun di 60. Bayangin saturasi 60. Apa yang terjadi beberapa hari kemudian saturasinya turun di bawah 50, 38. Gambar berikutnya. Udah gak sadar, dokter suruh video call semuanya. Udah dibilang ini mau dioperasi, ini mau dicoba. Karena komplikasi satu tubuh, satu badan organ failure. Satu badan semua organ tubuhnya, semua bagian tubuhnya semuanya gagal. Dari ginjal semuanya hancur di dalam. Karena saturasinya 38. Dokter udah bilang ini udah selesai. Dia bisa lolos ini pun, dia akan jadi mayat hidup untuk selama-lamanya. Dokter yang ngomong, profesor yang ngomong. Terus mau gimana? Waktu itu kita doa sama-sama. Cucunya sampai doa, lihat. Cucunya sampai doa. Kita doa. Saya doa. Saya ditelepon, saya minta doa. Kita doa sama-sama satu keluarga dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus disembuhkan. Masuk ke ruang operasi, dokter udah bilang semua sebenarnya udah let go sebenarnya. Tetapi saudara, pada hari itu juga setelah kita berdoa, Tuhan kasih karunia kesembuhan. Bapak ini sembuh, Bapak Ibu. Kasih tepuk tangan yang paling meriah. Gambar berikutnya. Sembuh, mulai sadar. Mulai sadar. Dan apa yang terjadi? Pemulihannya bukan cuma biasa, pemulihannya sempurna. Kemarin Desember 2024, Bapak Gunardi dan keluarga merayakan Natal di GSJ SCC. Boleh gak tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling das. Dan tadi ibadah sebelum ini, Pak Gunardi ibadah sama satu keluarga. Itulah yang namanya karunia kesembuhan. Masih berlaku sampai hari ini. Boleh katakan amin Bapak Ibu? Bukan cuma satu kali. Ada seorang anak muda, saya doain di depan. Anak muda ini naik motor ditabrak. Naik motor gak pakai helm, ditabrak sama mobil. Gak ke rumah sakit, dia ngerasa tahan, dia minum obat penenang. Dia nge-fly, orang kalau minum obat penenang dia nge-fly. Dia gak kerasa sakitnya, adrenalinnya naik semua, hormon keluar.
Naik motor lagi, ditabrak lagi. 2 kali. Saudara tertawa tapi itu serius loh saudara ya. 2 kali ditabrak, gak pakai. Ada gambarnya. Udah gak ada harapan. 2 kali ditabrak. Terus kena pohon. Udah. Dan di CT scan, semua saraf rusak. Ada gambar berikutnya? Dikirim. Semua saraf here, all done. Dokter vonis, sembuh pun lumpuh seumur hidup. Gak bisa. Wheelchair for the rest of his life. Bener, gak bisa sembuh memang. Saya turun, bulan Desember kemarin, saya turun ibadah. Saya lihat, anak muda ini didorong pakai kursi roda. Satu badan diperban. Mau datang ke gereja, dia rindu ke gereja. Saya lihat dia, saya tanya, lu kenapa? Dia dijelasin, oh ini lumpuh ini, kata dokter. Roh Tuhan ngomong sama saya, enggak. Tuhan mau sembuhkan. Saya tumpang tangan, ayo kita doa. Dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus kau jadi sembuh. Saya tumpang tangan kakinya, saya tumpang tangan di sini. Dalam nama Tuhan Yesus. Selesai, saya lupa. Setelah doa, saya lanjut. Saya enggak mikir, saya lupa sama anak muda ini. Mei kemarin, saya ada jadwal. Saya pemberkatan nikah. Saya berdiri di depan altar. Saya lihat ada seorang anak muda berjalan ke altar. Saudara tahu siapa itu? Yaitu anak muda yang dinyatakan lumpuh ini. Dia menerima pemberkatan nikah. Saya baru berkati dia Mei kemarin. Mei kemarin ini, itu mamanya. Next slide please. Yang di sebelah saya, yang laki, itu adalah anak muda yang sama. Dokter bilang, vonis lumpuh seumur hidup. Tetapi kalau Roh Kudus bekerja, bagi dia tidak ada perkara yang mustahil. Kasih tepuk tangan, pakai berdiri di hadapan Tuhan. Pakai berdiri di hadapan Tuhan. Saya mau katakan sama saudara, semua karunia ini tuh nyata, bukan dongeng, bukan cerita orang. Tapi itu nyata dan disediakan buat semua orang. Semua loh. Gak ada satupun yang Tuhan gak bisa kasih, semua bisa kasih. Karena itu engkau hanya perlu minta sama Roh Kudus. Kau mau menerimanya?